Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya yakin dan percaya hati kita penuh sukacita. Amin saudara. Di hari Minggu pertama ini memasuki bulan November, kita harus tetap cinta sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Sudah tidak terasa, sudah tinggal 2 bulan, 3 bulan sudah pergantian tahun baru. Amin saudara. Supaya di tahun ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan supaya di tahun depan kita makin baik. Amin saudara. Dan saat kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, dan sebelum kita memasuki ibadah, sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin saudara. Dan kini saat kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Bapa kami di dalam surga. Bapa kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita Tuhan. Di bulan Oktober kemarin Kau telah membimbing kami Tuhan dengan sangat begitu dahsyat Tuhan. Dan supaya di bulan awal November ini dan kedepannya Engkau tetap jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya-Mu kami bersuruh Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama dengan iman menaikkan pujian ini. Mari sama-sama katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Mari sama-sama kita angkat hati kita untuk menyembah Dia. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita angkat suara kita, serukan namanya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami muliakan Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Segala kemuliaan, segala syukur hanya bagi-Mu. Sebab karena kasih karunia-Mu Tuhan, sebab karena kehebatan-Mu Bapa, kami muliakan Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan Tuhan. Kita bisa sampai hari ini itu semua karena kehebatan-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Sebab kami sangat layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Kau sembah Bapa. Haleluya.
Mari sama-sama kata, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, sebab Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku dimuliakan. Dengan iman percaya katakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja dimuliakan, Yesus Tuhan. Katakan Kau Raja, Kau Raja yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kepada Raja bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Raja kita. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau melalui pujian dengan penuh sukacita. Yang siap menyenangkan hati Tuhan dan pujian dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kadang bernafas memuji Sang Raja, Dia tak tunduk dan mari sama-sama angkat tangan kita. Tanganku angkat padamu, bersyukur rahmat yang kakiku melupat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berhenti.
setianya, kasih setianya. Tuhan kita, haleluya. Masih ada sukacita, amin saudara. Sebab ada Raja di atas gelar raja, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Haleluya. Dan kini saat kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk semuanya, saudara. Bapa kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kami Tuhan. Untuk merenungkan betapa kebaikan-Mu di dalam kehidupan kita Tuhan. Supaya di kedepannya Kau tetap membimbing kehidupan kita Tuhan. Dan Kau tetap menjaga kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Engkau yang sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Terima kasih Yesus. Saat ini kami bawa anak-anak kami di hadapan-Mu. Arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Biarlah Tuhan Engkau pakai anak-anak kami, cucu kami. Untuk dia boleh menjadi dewasa di dalam Engkau. Untuk dia boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam hidupnya. Lebih dari itu Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai dia menjadi alat-Mu. Engkau penuhi dia dengan hikmat, marifat dan kepandaian Tuhan. Jadikan dia anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran kepadamu, juga menghormati orang tua mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati dan takut akan Engkau. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan memberkati setiap kami. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada dan tinggal di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam ruangan ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Tadi sudah dijelaskan. Waktu terus berjalan dengan cepat. Tidak terasa kita hampir ada di penghujung tahun. Kita bisa melewati hari-hari kita dan sampai saat ini. Bukankah itu semua karena kasih karunia Tuhan? Seberapapun kita yang ada di tempat ini, saya percaya Yesus ada bersama dengan kita. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Firman Tuhan atau renungan pagi hari ini, tema dari GBI, yaitu mewaspadai keserakahan. Saudara, mewaspadai keserakahan. Yang diambil di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Saya tidak baca saudara ya. Kalau kita baca 1 sampai 15 nanti waktunya habis. Ya. Saudara catat saja, saudara bisa lihat dan saudara bisa baca, saudara bisa renungkan. Saudara, saya percaya bukan hanya saya, kita semua yang ada di sini, di dalam menjalani hidup, kita punya keinginan. Kita punya cita-cita. Saudara, kita pasti menginginkan di dalam menjalani hidup ini kehidupan nyaman, kehidupan tenang. Bukan cuma sekedar nyaman atau tenang, tapi kita juga memiliki ekonomi yang berkecukupan, mapan. Kalau bisa agak berlebih. Saudara, itu keinginan setiap kita sebagai umat manusia. Siapa sih kita? Coba koreksi diri kita masing-masing. Siapa sih kita yang enggak mau punya rumah besar, rumah mewah, rumah indah? Kalau udah punya rumah, kita punya keinginan lagi. Siapa yang tidak mau? Punya mobil bagus. Itu keinginan kita wajar.
Kita ingin punya rumah, ingin punya kendaraan. Bukan cuma itu. Kita juga ingin menikmati liburan. Kita ingin jalan-jalan tanpa memikirkan biaya. Ya kan? Seperti yang saya nikmati di bulan Agustus yang lalu, saudara. Itu keinginan kita sebagai manusia. Wajar. Wajar gak? Wajar. Kalau kita nggak bisa ke Singapura, mungkin kita hanya ke Bali. Kalau nggak bisa ke Bali, mungkin ke Jogja. Mungkin ke Bandung. Tapi itu keinginan kita. Untuk kita bisa jalan-jalan, apalagi tanpa perlu memikirkan biaya. Luar biasa, saudara. Ya. Keinginan untuk punya hidup yang lebih baik, saya katakan tadi itu wajar. Wajar sebagai manusia. Tapi pernah gak kita berpikir di mana batasan antara keinginan dan keserakahan? Karena temanya mewaspadai keserakahan. Pernah gak ada di benak kita? Apa sih batasannya? Batasan antara keinginan dan keserakahan. Apa sih yang dimaksud dengan keserakahan? Keserakahan, kalau di sini saudara, saya kalau baca situ kekecilan saudara. Ya. Kalau di sini bilang keserakahan adalah penyakit hati yang membuat manusia tidak pernah puas. Dunia menawarkan gaya hidup materialistis yang mendorong orang untuk terus mengejar lebih tanpa peduli cara memperolehnya. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak hidup dalam keserakahan, melainkan puas dengan pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi keserakahan itu adalah sikap ingin punya lebih dari yang kita butuhkan. Itu seringkali muncul tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari hal ini muncul. Ini yang membuat kita bisa menjadi lupa diri. Itu bisa menyelinap dalam cara kita bekerja, dalam cara kita mencari uang, dalam cara kita melihat harta orang lain. Kita lihat teman kita nih, enaknya dia, gaya hidupnya, kayaknya duitnya nggak ada serinya tuh. Kalau nggak ada serinya nggak laku, saudara. Tapi kita sering ngomong gitu kan, kayaknya duitnya nggak ada serinya tuh, duitnya nggak ada habis-habisnya tuh. Itu wajar, saudara. Cara kita melihat harta orang lain, bahkan dalam cara kita mengatur waktu. Artinya mengatur waktu dalam kita bekerja, mencari uang. Dan kita berkali-kali mengingatkan kita. Firman Tuhan katakan, akar cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada bahayanya, saudara. Bukan kita nggak boleh cari uang, tapi kalau kita terlalu mengubar uang, mengejar uang, jatuhnya adalah menjadi keserakahan atau kejahatan. Ya. Karena keserakahan adalah akar dari banyak masalah. Akar dari banyak kejahatan. Orang yang serakah bisa jadi dia mengabaikan rasa tanggung jawab. Dia tidak punya tanggung jawab lagi, saudara. Merugikan orang lain, bahkan meninggalkan imannya.
Saudara, surat 2 Tesalonika pasal 3 ini, kalau saudara membaca, ya, di sini ada nasihat yang praktis dari Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini? Karena saat itu di Tesalonika sedang dihadapi banyak jemaat yang hidup malas bekerja, menjadi beban bagi jemaat yang lain. Mereka sepertinya hanya sebagai parasit menempel. Saudara tahu parasit? Nggak mau mencari, nggak bikin akar sendiri ke bawah, nempel di pohon. Kalau kita punya pohon mangga ada parasit, saudara, kadang-kadang pohon mangga kita nggak mau berbuah. Karena makanan yang diambil, yang mau dimakan oleh pohon mangga, udah disadap dulu oleh parasit. Nah, itu yang namanya parasit, saudara. Menikmati hasil jerih lelah bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Padahal mereka sendiri mampu bekerja, masih muda, masih punya semangat. Bukannya lumpuh, bukannya stroke. Kadang-kadang saya melihat anak-anak muda, bukan kita nggak mau ngasih ya saudara. Lihat anak muda, lelaki pula, masih gagah, Bu, minta ya Bu, kasihan Bu, saya belum makan. Karena dia malas. Kalau minta-minta kan nggak keluar tenaga, cuma jalan. Ya mentalnya tahan malu saudara. Dulu di Glodok ada tuh saudara. Orang Cina lagi. Engkau adek. Yang perempuan masuk nih ke toko. Yang lelaki tunggu di depan pintu. Rumahnya gede saudara di daerah mana tuh saya dengar waktu itu. Kalau nggak dikasih sama orang toko katanya dia guling-gulingan. Saya bilang coba dia masuk ke toko saya. Saya mau lihat kalau saya nggak kasih guling-gulingan nggak. Masih seger buger sudah. Kenapa? Dia males. Saya percaya di sini nggak ada. Padahal mereka masih punya kemampuan melalui ayat atau Tesalonika 3 ini. Saudara, kita akan belajar hal penting yang Paulus ajarkan sebagai cara kita mewaspadai keserakahan. Apa sih yang Paulus ingatkan kepada kita? Yang pertama, saudara, kita lihat di sini. Dikatakan percaya pemeliharaan Tuhan yang terdapat di dalam ayat 3. Saudara. Di sini dikatakan Paulus mendorong jemaat agar tetap berdiri teguh dalam iman meski penderitaan. Paulus mengajarkan untuk kita tetap semangat apapun masalah yang kita hadapi. Kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Saudara, ayat ini mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan kamu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Saudara, inti dari keserakahan seringkali adalah kita mempunyai rasa khawatir. Kita mempunyai rasa tidak nyaman, tidak aman. Sehingga kita menimbun harta, bekerja tanpa henti. Bagus sih saudara kalau saudara bekerja tanpa henti, semangat bekerjanya luar biasa. Sampai-sampai kita lupa jam ibadah, mengabaikan keluarga atau mengabaikan jam-jam ibadah. Kadangkala
Hari Minggu kita tetap buka. Hari Minggu justru rame loh. Justru hari Minggu itu waktunya kita cari uang. Waktunya kita numpulkan uang. Sehingga kita lupa akan keluarga kita. Sampai jauh malam pulang sampai besok pagi lagi. Lupa jam ibadah, lupa keluarga. Karena apa? Karena kita takut. Takut apa? Kita punya pikiran, takut bagaimana ya kalau besok saya nggak bisa makan. Bagaimana ya kalau besok saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bagaimana ya kalau besok saya kalah saing dengan teman saya. Hello, entah ibu-ibu dan bapak-bapak, pasti banyak temannya saudara. Suka nongki. Di dalam nongki kan ekonomi kita berbeda-beda. Bagus sih nongki sudah. Menambah wawasan kalau itu kita menyadari sudah. Tapi jangan kita sampai terbawa arus. Terbawa emosi. Kita melihat, wah dia duitnya belanja melulu nih. Duitnya banyak terus. Hebat ya. Apalagi kalau masih punya suami gitu ya. Hebat ya. Suaminya kerja apa sih? Waktu anak saya masih kecil-kecil, saudara saya kalau nganter sekolah, antar terus pulang. Saya nggak mau pergi tuh dengan ibu-ibu. Kalau pergi yang diomongin dari masalah dapur sampai masalah ranjang. Ih spray gue kalau beli spray nggak mau tuh pakai spray yang 75.000. Gue pakainya yang 1 juta lebih. Atau ada yang bilang, Ibu Tris padahal punya duit, tapi tasnya 100.000 punya, nggak pernah tuh dia pakai tas branded. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa mendengar itu saudara, emang lo doang yang punya duit, emang lo doang yang bisa beli, gue juga bisa beli. Jadi kita mau bersaing, akhirnya kita tidak lagi sehat dalam menjalani hidup. Saudara pikir kalau persaingan itu sehat? Enggak saudara. Ya. Justru karena itu Paulus mengingatkan penangkal dari rasa takut, dari rasa serakah. Dikatakan percaya. Percaya kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Percaya bahwa Tuhan yang Allah kita sembah adalah Allah yang setia. Saudara percayakah bahwa Yesus Allah yang setia? Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Renungkan ini. Dia Allah yang setia. Dia yang memelihara saudara dan saya. Dia Tuhan yang setia. Keserakahan membuat kita mengandalkan kekuatan dan uang kita sendiri. Keserakahan mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan bahwa kita mampu. Karena firman Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya. Saudara nggak percaya, jalankan. Taruh iman saudara kepada Tuhan. Benarkah Tuhan itu setia? Benarkah Tuhan itu memelihara kehidupan saudara dan saya? Ya. Saya tidak perlu bacakannya, saudara bisa baca. Benar gak dia Tuhan Allah yang setia? Saudara saya bersyukur loh. Jemaat yang ada di sini adalah jemaat yang setia. Saya katakan bukan saya memuji saudara, tapi ini kenyataan saudara. Jemaat yang setia. Jemaat yang dari awal berdirinya GBI Abdiel. Sampai saat ini, inilah yang setia.
Saya baru kenal pindah ke Sunter Indah 1, Sunter Indah 11. Ketemu Ibu Caida, Ibu Mia. Saudara, mereka mau dibaptis di GKRI ya, Bu. Yang Pak Edi Paimun ya. Oh, saudara, bisa di sini. Saya katakan semua yang setia. Saya nggak sebut nama satu-satu. Pak Giman, Pak Apen, Purnama, ya semua setia. Apalagi saya sama Opung sudah. Saya mencari rumah ini nih untuk gereja. Saya jalan sama Opung. Saya jalan ke Gang 0. Saya pikirkan juga tempat parkir, saudara. Di Gang 0 ada murah. Gang 0 apa Gang 1 ya? Gang 1 kalau nggak salah. Nggak serak saya. Saya terus pindah ke seberang dekat rumahnya Pak Giman itu. Mungkin termasuk RT-nya Pak Giman kali. Di depannya Saung. Saudara di Hub. Saya pikir depannya tuh ada parkiran kan. Tapi nggak serak juga. Saya ketemu di sini saudara. Yang pegang kunci rumah ini Pak RT. Saudara, saya serak. Orang bilang, aduh Bu jangan beli rumah itu. Setannya banyak. Kalau lagi tidur di kamar, bisa pindah ke depan. Saudara takut gak? Takut saudara. Tapi saya pikir ini buat gereja. Gak usah takut. Kenyataannya betul saudara, setannya banyak. Mereka yang pada tinggal di sini, kadang mereka katanya dengar main gundu lah. Ya, makanya aku bilang, dia maunya bersih, jangan kotor. Ya, yang katanya adalah di mimbar pakai baju putih. Saudara, tapi saya nggak pernah lihat. Untung pasir raik nggak dipindah, nggak digotong karena berat kali saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara, kita beli rumah ini saat itu murah sekali, hanya 60 juta. Sekarang 6M kali sama ya, M-nya sama ya, 60 juta. Ketemu dengan Pak RT, saya bilang, Pak, saya beli rumah ini buat gereja. Bapak izinin enggak? Kalau Bapak izinin, saya beli. Kayak orang banyak duit ya saudara. Ya, gak banyak duit sih saudara, kebetulan di bank saya punya pinjaman 40 juta, dari tinggal kurang 20 juta gitu. Kalau oke, saya beli. Saya minta tanda tangan dari Bapak. Menyetujui ini untuk gereja. Puji Tuhan saudara. Saya angkat topi dengan RT yang pertama. Salut saya. Dia kasih, saya bikin tetangga kiri kanan teken. Masih ada sampai sekarang. Ya. Dan RT yang pertama tidak pungut iuran bulanan buat gereja. RT yang kedua pungut. Apalagi RT kita yang ketiga sekarang. Seharusnya dia bisa perjuangkan. Saya angkat topi. Iuran kita saat ini tiap bulan 200 ya nikah. 140. Kita udah bebas PBB saudara gitu. Saya urus bebas PBB. Kalau kita bayar PBB saudara setiap tahun 3-4 juta seluas sekarang. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dia Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Seperti saudara setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi saudara. Jangan saudara berharap berkat dari gereja. Tapi saudara berharap berkat dari atas.
berkat dari atas. Saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, berkat itu ada dari atas. Saudara lihat bukan? Saya nggak ada apa-apanya di depan mata manusia. Soal ekonomi, standar. Bukan orang yang uangnya banyak berlebihan. Tidak. Masalah kepandaian, saya belum S1. Tapi kalau Tuhan percayakan dan pakai saya. Sampai ipar saya Anton bilang, kalau Cici sih benar-benar anugerah. Datangnya benar-benar dari langit turun. Betul saudara, datangnya betul dari atas. Bukan dari kanan kiri. Dipercayakan di gereja di lingkup kecil. Dipercayakan di Korwil Maria. Wajar saudara, lingkup kecil. Waktu bercanda di Korwil Maria, Bu Tris nanti korda ya? Enggak, saya mau. Kenyataan benar sudah. Di PP 3 periode. Keliling Indonesia gratis. Dapat oleh-oleh gratis lagi pulang. Dapat uang saku sudah. 3 periode, 13 tahun. Ada peraturan keluar umur 60, stop, pensiun. Saya 3 tahun yang lalu 67 masih bersyukur dapat bonus 7 tahun jadi 3 periode. Pensiun di PP. Tiba-tiba malam-malam ditelepon lagi. Enggak nganggur saudara. Saya juga kaget. Jangankan orang-orang kaget. Siapa sih Ibu Tris? Bisa diangkat jadi MPL. Enggak usah lu yang kaget. Gue aja kaget. Kemarin waktu ulang tahun GBI, saya dapat door prize HP. Pembawa acaranya bilang gini, gila Ibu MPL, hokinya besar banget. Baru jadi MPL, rapat di Aussie. Sekarang dapat door prize HP. Saya seumur-umur gak pernah dapat door prize, saudara. Makanya saya bilang, saya gak punya, kalau kayak orang bilang, gak punya hoki di door prize. Saya imanin cincin berlian, dapatnya HP. Puji Tuhan sih saudara masih dapat HP. Kita berharap aja sama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan pelihara saudara. Tuhan Yesus Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang luar biasa. Dia memelihara kita, dia akan menguatkan kita. Kita yang lemah, kita mungkin ada masalah, ada persoalan. Saudara pikir saya gak punya masalah? Kalau saya cerita masalah saya, bukan cuma saya yang nangis. Tapi gak perlu saudara. Emang saudara mau bantu saya? Saudara ngeliat saya happy. Kita ngadu sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah. Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan atau jatuh dalam godaan. Pegang janji Tuhan. Ketika kita ada rasa cemas, jangan langsung mencari kenyamanan pada harta kita, pada uang kita yang ada di bank. Saudara. Tapi cari kenyamanan, masuk kamar, pakai lutut saudara. Berseru, bekerjalah dengan jujur. Kita bekerja bukan karena kita takut kelaparan, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah menjamin hidup saudara dan saya. Dengan begitu kita bisa bekerja tanpa kita memiliki keinginan atau hati yang serakah. Kerja. Saudara ada masalah, lari kepada Tuhan.
Siapa yang nggak punya masalah? Kita semua punya masalah, saudara. Punya persoalan. Masalah kita beda. Saudara nggak usah khawatir. Sekalipun kita masih muda, nggak lepas dari masalah. Yang kedua dikatakan menghindari pergaulan. Pergaulan sebagai kebiasaan kita, kata firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat 6 dan 14, tetapi kami menasehatkan kamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhi setiap saudara yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jika ada orang yang tidak mau mendengar amanat kami dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia mendapat malu. Jauhi, tidak berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan kita musuhi. Mengingatkan atau menyuruh jemaatnya untuk menjauhi pergaulan ini dengan mereka, bukan untuk membenci, tapi untuk jauhi orang seperti itu. Jangan sampai kita nanti tertular, karena penyakit ini biasa tertular, saudara. Ya. Lingkungan itu membentuk kita. Kita bergaul dengan siapa, itu akan membentuk diri kita. Kita bergaul dengan orang rajin, kita akan rajin. Kita bergaul dengan orang malas, kita akan malas. Kita bergaul dengan orang penipu, dia akan menipu. Kita bergaul dengan orang yang misalnya cuma minjem tapi nggak tahu bayar. Jauhi orang itu, bukan kita musuhi, bukan kita benci. Saudara, jangan kita membanding-bandingkan. Orang yang serakah biasanya hidupnya membanding-bandingkan, saudara. Ya. Bukan cuma itu loh, saudara. Hamba Tuhan aja ada. Saudara, waktu saya ke Aussie, salah satu hamba Tuhan bilang gini, ada satu hamba Tuhan A, misalnya pelayanan di Abdiel, si B bilang gini, gue tahu tuh gereja, PK-nya kecil. Gue tahu tuh gereja, PK-nya kecil. Saudara, layani Tuhan, berkat bukan dari gereja. Kadang saya khotbah, nggak dikasih PK, kadang saya khotbah, saya terima, saya buka, cuma berapa PK-nya? 200. Apa saya enggak? Saya balik lagi, saudara. Yang memberkati kita Tuhan, dia Allah yang setia, dia Allah yang memelihara kehidupanmu. Tekun di mana Tuhan taruh, setia di mana Tuhan tetapkan. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang melimpah. Cara Tuhan memberkati dari 8 penjuru mata angin yang kita tidak pernah duga. Kalau saya bersaksi bukan menyombongkan diri, saudara. Waktu mau ke Aussie, udah dibilangin, bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya, di Aussie GBI cuma
sedikit, yang pergi gembala sidang lebih dari 100. Mungkin gak semua bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapat pelayanan di sana. Waktu anak saya tinggal di Australia, saya punya teman. Saya bisa telepon, saya masih punya nomor telepon. Cuma kalau saya telepon, gak enak masa saya minta pelayanan, saudara. Saya hanya berserah, pasrah. Karena saya tahu siapa saya. Saya standarnya ya, saudara. Saya nggak telepon, tapi seminggu sebelum saya berangkat, malah saya di WA. Pastor Trisna, tanggal 31 bisa gak pelayanan di kita? Aduh Pak, bisa Pak, siap. Siap bos, aku semangat gak saudara? Walaupun waktu saya dulu khotbah di situ, PK-nya nggak gede, saudara. Saya tahu PK-nya nggak gede, di bawah 100. $100 berarti kan ya wajar lah kalau uang kita masih gede ya saudara, 500-an gitu. Tapi menurut mereka kan kecil. Siap bos. Setelah saya khotbah, besoknya hari Selasa, dia WA lagi saudara. Pastor Trisna, minggu depan masih di LOC gak? Masih Pak. Khotbah lagi ya di tempat kita. Siap Pas. Saudara tahu PK-nya berapa? PK-nya standar Indonesia lebih. Kan saya bilang, saudara. Saya hitung-hitung ke sana tuh, oleh-oleh dibayarin, nggak keluar duit, pulang modal kalau kayak orang dagang. Bukankah Allah luar biasa, saudara? Siapa saya? Bersandarlah kepada Tuhan. Saya bisa ada berdiri di hadapan saudara yang kenal saya dari awal sampai saat ini. Bukankah semua ini karena kasih karunia Tuhan? Saya orang biasa, saudara. Nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Waktu saya mau bilang sama papa saya, Pak, saya bantu papa deh di toko. Nggak usah, kata papa saya. Toko kotor. Saya bersyukur loh, saudara. Saya nggak ngilangin berkat Tuhan. Om saya tuh suaminya Ibu Tuti. Tiba-tiba dia bilang, Ing, lo mau gak jaga toko? Ih, mau banget. Gue bilang, aduh mau banget. Aku bilang gitu. Minimal gaji gue sama-sama sekolah. Di bawah sekolah gue gak mau, di atas sekolah gue mau. Langsung saya jawab, saudara. Luar biasa kan, saudara. Papa saya aja gak kasih. Karena terus terang aja, engkau saya yang satu ini, kalau bangun pagi kurang bisa. Jujur, saudara. Lo datang pagi, oke gue datang. Tapi gue jam 3 pulang. Engkau lo gue aja, saudara. Karena hampir satu umur. Saudara, saya jalani. Saya lakukan. Saya belajar setia dan bertanggung jawab. Tuhan pelihara kita. Jaga jarak, saudara. Jaga jarak. Semua ini kita lakukan untuk kebaikan diri kita. Juga berikan pelajaran kepada pimpinan Tuhan, saudara. Kita mau maju, ya kita mau ajak dia, kita memiliki iman yang kuat, kerja ke saudara. Hindari gosip. Yang terakhir dalam ayat 13 kalau saudara baca. Ya.
ayat yang ke-13 ini saudara. Agar hati yang dermawan, hati yang murah. Mungkin jangan bosan untuk kita berbuat baik. Kalau tidak, ya, kebaikan. Keserakahan membuat kita fokus hanya pada diri kita. Kita aja. Kalau gue kasih orang, gue besok makan apa ya? Gue besok punya duit gak ya? Gue masih ada simpan gak ya? Gitu. Apa untungnya buat saya kalau saya kasih? Atau berapa banyak yang saya bisa dapatkan? Hal ini membuat tekun mujarab melawan keserakahan. Kita harus fokus kita berubah dan mengumpulkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita orang yang ada. Hanya untuk memperkaya diri, tapi agar kita menjadi sumbangan dulu, sumbangan. Yang suruh saya nggak pernah ingin jadi gembala, sudah dari saya. Tidak pernah defisit, saya bilang udah Mika terserah aja, lu cari sana. Tidak pernah defisit. Kita diundang untuk bekerja keras, melawan kemalasan, menggunakan hasil kerja itu untuk melayani, melawan keserakahan.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti, jika serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan.
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau ku menjadi ciptaan yang baru. Saudara, kita siapkan hati kita. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersekutu, duduk semeja menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat roti tinggi-tinggi. Dan kita percaya roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa berdiri kokoh sampai Yesus datang yang kedua kali. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah dari Yesus yang telah menyucikan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Sembah Dia dan serukan kepada Tuhan apa yang menjadi masalahmu saat ini. Dia telah membebaskanmu, Dia telah mengangkat segala dosa dan masalah yang kita hadapi. Segala sakit penyakit yang kita derita Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Dan kita percaya Dia Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Glory Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Bapa. Atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya
pernah jauh. Dia hanya sejauh doa yang engkau panjatkan. Dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan dia ada di hadapanmu saat ini. Dia akan menjamah apa yang menjadi masalah. Tidak ada yang mustahil buat kita. Manusia boleh bilang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup. Nanti Pak Sugiman akan berdoa untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Glory Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, semua diberkati. Amin. Saudara kasih nama Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas welcome untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kita Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Dan supaya persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan dan Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya
Shalom, kita dengarkan pengumuman pagi ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 diadakan ibadah WBI atau Wanita Betel Indonesia pukul 5 sore di tempat ini. Pembicara, PDP Juliawati Cahyadi, pujian, Ibu Coalini. Dilanjutkan doa malam. Hari Rabu tanggal 5 November tahun 2025 diadakan ibadah anak Racer atau Rabu Ceria. Bagi anak TK dan SD bisa hadir di acara Racer ini pukul 4:30 sore. Yang bertugas Minggu tanggal 9 November tahun 2025, pembicara, PDM Hosea Herlambang STH, doa syafaat, Ibu Limca Aida, kolektan, Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Coalini, penerima tamu, Ibu Tati Herawati. Yang berulang tahun di bulan November adalah Sukristianto tanggal 18 November. Sekian pengumuman pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Saudara, berikut pengumuman dan ini saatnya kita untuk memasuki doa syafaat dan berkat Ibu Wawa dan dilanjutkan doa berkat yang akan diberkati oleh Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terbukti hari ini kami boleh ada, bahkan kami boleh beribadah mencari wajah-Mu, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang bulan Oktober Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami akan kembali memasuki Tuhan setiap aktivitas kami di bulan November. Sebelum itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami perlu pimpinan-Mu. Kami perlu penyertaan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Kami tidak mampu dan kami tidak sanggup Tuhan. Kami mohon Tuhan kebaikan anugerah-Mu bagi setiap kami. Khususnya Tuhan anak-anak-Mu GBI Abdel Sunter Kirana Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, ibu dan mertua, dan juga Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat Tuhan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah keserakahan dalam kehidupan kami dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami ini Tuhan sungguh-sungguh mau percaya akan pemeliharaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami mau katakan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa kami yang selalu memelihara hidup kami. Bukan saja itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjauhkan kami semua dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan terus memimpin kami seluruh anak-anak-Mu di tempat ini untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang membantu kami untuk melakukan hal-hal Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Taruh hati kami untuk menjadi
anak-anak-Mu yang murah hati Tuhan. Biarlah kami terus melakukan hal-hal yang baik. Dan waktu kami melakukan kebaikan-kebaikan itu Tuhan, bukan untuk kami, tetapi untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang mengambil bahagian pelayanan pagi hari ini telah diberkati Tuhan. Kiranya kekuatan, hikmat, kesehatan Kau berikan Tuhan, baik kepada Ibu Gembala, para aktivis di tempat ini, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dari usia lanjut sampai remaja, dewasa, anak-anak. Kami katakan hari ini kami telah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami seluruh Tuhan jemaat-Mu keluar dari tempat ini membawa sukacita yang besar, membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan sekali lagi setiap jam-jam ibadah di tempat ini. Kehadiran-Mu Tuhan kiranya ada di dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Dan kami rindu seluruh jemaat-Mu mengambil bahagian untuk datang kepada-Mu Tuhan pada jam-jam ibadah di tempat ini. Memberkati Racer, memberkati Tuhan ibadah wanita dan doa malam. Memberkati Tuhan ibadah setiap hari Minggu. Tuhan terima kasih Bapak. Dan kami menyerahkan sekali lagi setiap usaha, pekerjaan, sekolah, studi anak-anak-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bekerja Bapak. Biarlah mereka diberkati dengan luar biasa, berlimpah-limpah. Dan dengan berkat-Mu Tuhan, mereka juga boleh melayani-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Dengan berkat-berkat yang Kau sudah berikan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat hari ini. Sekali lagi pemain musik, worship leader, pembicara Tuhan, firman-Mu yang Tuhan melakukan ya Bapak. Terima tamu Tuhan, persembahan, perjamuan kudus dan juga multimedia. Itu tidak hilang Tuhan berkat-berkat mereka. Terima kasih Bapak. Dan kami menyerahkan bangsa dan kami Indonesia Tuhan. Terus kami berdoa untuk Indonesia, ada pemulihan, ada kegerakan baru di dalam Tuhan, rohani ya Bapak, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, Kau pakai Tuhan di bangsa ini Tuhan dengan luar biasa, agar seluruh Tuhan Indonesia ini, masyarakat yang ada di Indonesia boleh mendengar siapa Engkau Yesus Kristus. Dan mereka boleh berbalik kepada-Mu. Mereka bertekuk lutut Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dengan mulut mereka, mereka boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Tuhan. Tidak ada yang lain. Memberkati bangsa kami Indonesia dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang ada Tuhan, anggota MPR, DPR, wali kota, gubernur, sampai Tuhan RT, Tuhan RW. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini yang akan pulang berjalan kaki, berkendaraan yang jauh maupun dekat, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami dengan segala selamat, dan kami akan diberkati melalui Ibu Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami menyatukan hati, membawa saudara kami, orang tua kami, kakak kami Tuhan, omah kami yang kami kasihi, Ibu Chua Giok Pui, yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang apapun juga. Dengan segala kesehatan, berkat yang melimpah. Tuhan, bahkan anak cucu mantunya Engkau berkati. Keluarga besarnya juga Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus menyertai, memagari, menjauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu.
Engkau terus memberikan dia kesehatan dan memberkati keluarga besar bahkan anak cucu mantunya. Terima kasih Bapa, Engkau juga hentar dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kalau sebentar kami akan menikmati hidangan yang disiapkan. Engkau sucikan, kuduskan, jadikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Kami juga teringat mereka yang kekurangan saat ini. Engkau berkati mereka. Dan kami akan masuki minggu ini, bulan ini bersama dengan Engkau. Apapun yang akan kami kerjakan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Segala berkat yang Engkau berikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umut panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, sehat selalu, tetap semangat. Berkati keluarga besar. Tiup lilinnya. Oke. Cucu udah besar nih. Ada yang mau foto keluarga? Bang Iman. Di samping ada makanan yang disiapkan. Sini aja sama-sama putih, barisan putih. Selamat menikmati hidangan. Tuhan memberkati. Mari silakan.